melek rohani. Nah, ini penting. Kita akan belajar gimana caranya kita bisa melek rohani. Bagaimana caranya kita bisa membuka mata rohani kita supaya kita itu bisa ngerti dan supaya kita bisa ngambil langkah yang benar di dalam kehidupan kita. Karena langkah yang kita ambil, kita pilih, kalau meleset, celaka. Tapi kalau benar, itu akan membawa kita mengalami kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, saya mau bacakan Matius 15 ayat 14. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, di sini Yesus sedang menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Yesus ngomong orang buta menuntun orang buta. Sama-sama buta rohani. Oke. Karena mereka buta rohani, akhirnya Yesus ngomong pasti jatuh ke lubang. Ini yang disebut bahaya buta rohani. Bahaya kalau kita itu tidak melek secara rohani, terus akibatnya kita jalan, salah langkah, akhirnya jatuh ke lubang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akhirnya ngalami celaka. Karena itu di dalam pelayanan Tuhan Yesus, berulang kali satu mujizat yang mencolok yang Tuhan lakukan adalah mencelikkan mata yang buta. Ya, suatu kali di kisah di Lukas 18 ayat 35 sampai 43 itu adalah kisah orang buta di Yeriko, di mana Yesus mencelikkan matanya yang buta. Nah, waktu Tuhan mengadakan mujizat itu, di ayatnya yang ke-42 Yesus berkata begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya butuh iman dulu untuk bisa mendapat keselamatan. Keselamatan dalam hal orang buta ini adalah kesembuhan. Sehingga matanya yang buta kemudian bisa melek, bisa tercelik. Sekarang bisa melihat. Oke. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami dan kita percayai. Kita punya iman bahwa mata rohani kita bisa dibukakan. Sehingga mulai hari ini kita melek rohani dan kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita ambil, keputusan apa, visi apa, arahnya kemana yang harus kita tempuh di dalam kehidupan kita. Saya berdoa mulai hari ini kebutaan rohani disingkirkan dan Tuhan berikan mata rohani yang melihat di dalam kehidupan saudara. Amin. Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kalau Anda mau buta rohani, jadi melek rohani, kalau Anda mau mata rohanimu terbuka dan bisa melihat dalam roh, maka Anda harus mengalami yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yaitu menerima pencurahan Roh Kudus. Namanya juga mata rohani yang melihat. Tidak bisa tidak, saudara butuh pencurahan Roh Kudus. Anda butuh terima kepenuhan Roh Kudus. Karena itu Yoel 2 ayat 28, pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anda terima Roh Kudus juga atas hidup saudara. Maka, nah nih, kalau mereka terima Roh Kudus, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Tiba-tiba sekarang bisa bernubuat nih. Ya, bernubuat oleh Roh Kudus. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tiba-tiba sekarang bisa dapat mimpi dari Roh Kudus. Sejak kepenuhan Roh Kudus, mimpinya beda sekarang. Mimpinya dari Roh Kudus. Mata rohaninya terbuka nih, lihat nih. Ya, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Kenapa? Terima kepenuhan Roh Kudus. Ternyata ada satu dimensi dan satu level kepenuhan Roh Kudus yang membuat mata rohani kita melek.
Mata rohani kita terbuka dan bisa melihat dalam roh. Tadinya nggak ngerti, tadinya bingung. Mau ngambil keputusan apa, nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, rencana Tuhan nggak bisa ngelihat juga. Tapi ketika kepenuhan Roh Kudus, sekarang dapat penglihatan, dapat mimpi. Sekarang bernubuat, sekarang bisa ngerti arahnya. Kenapa? Bisa melihat dalam roh. Mata rohaninya terbuka karena terima kepenuhan Roh Kudus. Karena itu saya ajak saudara, ayo datang di hadapan Tuhan, doa sama Roh Kudus, minta Tuhan penuhi aku juga. Tuhan bukakan mata rohaniku. Tuhan celikkan telinga rohaniku. Supaya aku melihat, supaya aku mendengar. Supaya aku tahu apa yang harus aku perbuat, apa yang Engkau mau aku lakukan di dalam kehidupanku. Ini penting sekali. Ya. Mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena orang kalau sampai kepenuhan Roh Kudus di tahap tertentu, pasti mata rohaninya terbuka. Oke. Nah, Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Nah, kalau Anda sudah terima kepenuhan Roh Kudus ya, Anda mesti belajar peka nih. Ya. Ditulis begini, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi ada kemungkinan dalam hidup kita pun Tuhan bukan nggak ngomong loh. Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah berfirman. Yang jadi masalah ayat ini ngomong, kamu tidak memperhatikannya. Jadi sangat mungkin Roh Kudus berbicara, tapi gara-gara kita tidak memperhatikan, kita miss. Kita melewatkan apa yang Tuhan sedang ngomong sama kita. Jadi hari ini saya ajak saudara di dalam hati, di dalam roh saudara mulai lebih memperhatikan apa yang Roh Kudus mau ngomong sama kita. Signal-signal dari Roh Kudus. Ya, signal roh itu ibaratnya gini. Bukan seperti kayak signal mulut ya. Kalau signal mulut kan kayak gini saya ngomongan sama saudara. Tapi kalau signal tubuh misalnya secara jasmani, perut saya kosong, lapar. Perut saya ini nggak perlu teriak, aku lapar. Karena beda, komunikasinya perut itu beda. Perut saya hanya tinggal muncul suara kerucuk. Dan saya sudah tahu, artinya perut saya lapar. Ya, nah Anda jangan membayangkan kalau manusia roh saudara mulai bisa mendengar dalam roh, mulai melihat dalam roh itu selalu sama seperti kayak yang kita lihat secara jasmani atau kita dengar secara jasmani. Ya, itu adalah sesuatu yang dalam roh, dalam hati. Ya, bukan secara jasmani, tapi secara batin. Dan secara batin itu hanya bisa kita tangkap signalnya kalau kita arahkan radar kita untuk memperhatikan. Karena tadi banyak orang gara-gara tidak memperhatikan, Tuhan sudah bicara. Tuhan sudah nunjukin sesuatu, tapi nggak bisa ngelihat. Ayat 15 ya. Nah ini diperjelas lagi. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Oh, berarti kalau orang kepenuhan sama Roh Kudus, Tuhan itu bisa bicara sama kita waktu tidur loh. Mimpi-mimpi kita bisa jadi mimpi-mimpi yang berasal dari Roh Kudus. Tapi gara-gara nggak diperhatikan, kita selalu melewatkan. Tuhan ngomong sama apa? Sama kita nggak dong, kita nggak ngerti. Kita pikir Tuhan nggak bicara. Padahal kita yang tidak memperhatikan. Jadi saya ajak saudara mulai sekarang, ya mulailah. Kalau engkau mengarahkan dirimu kepenuhan Roh Kudus, maka hal-hal yang ada di sekeliling saudara, termasuk mimpi saudara, ada kemungkinan Roh Kudus sedang berbicara. Dan kalau mau tidur, doa sama Tuhan, Tuhan kasih aku mimpi yang daripadamu. Kasih aku mimpi yang menunjukkan jalanmu. Supaya aku melihat, supaya aku tahu. Kalau Anda arahkan radar, saudara, memperhatikan, maka yang tadinya Anda nggak tahu, sekarang bisa tahu loh. Tadinya nggak dengar Roh Kudus ngomong, sekarang bisa dengar. Karena memperhatikan. Dan saya ajak saudara untuk doa sama Tuhan, untuk dibukakan mata rohani.
Saya juga mau doa buat saudara supaya Tuhan bukain mata rohani saudara. Karena itu bisa dimintakan sama Tuhan. Ayatnya di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Ini mata hambanya Elisa. Yang mata jasmaninya terbuka tapi mata rohaninya tertutup. Sekarang Elisa doa, Tuhan bukakan ini mata rohani yang tertutup, yang gak bisa ngelihat apa yang dalam roh sedang terjadi. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tadinya Elisa mau diserang sama tentara yang besar. Akibatnya hambanya ini ketakutan sekali. Tapi Elia tenang-tenang, santai-santai. Nah, ada perbedaannya. Kenapa? Elisa melek rohani. Hambanya ini buta rohani. Tahu nggak saudaraku? Kalau buta rohani isinya takut, khawatir, cemas. Kenapa? Karena gelap semuanya. Apakah engkau sedang melihat hidupmu gelap semuanya? Sebenarnya itu buta rohani. Karena apapun situasinya, semenakutkan apapun itu. Seperti Elisa pada waktu itu. Kalau kita bisa melihat dalam roh, kita akan mengerti. Kita nggak pernah sendiri. Immanuel. Allah beserta kita. Dan kalau Allah beserta kita, ada barisan tentara Allah yang besar. Seperti yang ada bersama Elisa, juga ada bersama dengan kita. Orang kalau melek rohani, mata rohnya terbuka dan bisa melihat penyertaan Tuhan dalam roh, gak ada takutnya. Kecemasan hilang, kekhawatiran lenyap, imannya bangkit, punya keberanian yang luar biasa, maju melangkah dengan iman. Karena itu dia akan mengalami kemenangan gilang gemilang. Makanya saya ngomong-ngomong, kalau orang Kristen buta rohani sebenarnya kasihan. Dia belum memulai hal-hal yang luar biasa apapun yang bisa dia alami di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan. Jadi saya ajak sama saudara doa sama Tuhan. Tuhan bukakan mataku. Dan sekarang saya mau doa buat saudara ya. Coba saudara arahkan tangan saudara ke arah mata saudara seperti ini sementara saya berdoa buat saudara. Ya Tuhan, bukakan matanya supaya melihat. Melihat dalam roh, melihat rencana Tuhan, melihat apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidupnya. Supaya dia bisa melihat. Dan dia bisa mengalami penggenapan rencanamu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami terima saat ini juga. Anointing to see, urapan untuk melihat dalam roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tangkap dan terima itu. Mulai hari ini arahkan diri saudara terhadap signal-signal dari Tuhan supaya engkau bisa melihat. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.